Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan channel ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan membahas tentang era kejayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Kesultanan Utsmaniyah, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam Islam ada 4 khalifah pengganti Rasulullah setelah wafat untuk mengatur kehidupan kaum muslim, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan pemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau pemimpin dan pemimpin agama. Selama masa kepemimpinan para khalifah, banyak mencatat prestasi bagi peradaban Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam atau as-sabiqunal awalun. Pada masa Khalifah Abu Bakar, ia berhasil menumpas kaum murtad. Atas izin Allah, Abu Bakar memerintah tentara dan panglimanya kepada kaum murtad dan pada penguasa yang zalim pada saat itu untuk diperangi hingga akhirnya keburukan hilang dan kebenaran kembali bersinar. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga menginstruksikan kepada Khalid bin Walid bersama rombongan untuk ke Irak dan ke Syam. Mereka memerintahkan untuk memikat hati masyarakat dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah meninggalkan jejak yang tak sedikit dalam sejarah Islam. Sebagai salah satu daulah terbesar, Utsmaniyah berhasil menguasai dan memperluas wilayah sebaran Islam. Ibu kota Kesultanan Utsmaniyah atau disebut juga dengan Turki Utsmani berada di Istanbul. Wilayah ini berada di Laut Hitam dan Laut Tengah yang langsung berhubungan dengan daratan Asia dan Eropa. Utsmani berhasil menghancurkan Bizantium dan mengalahkan Mamluk. Dengan kemenangan tersebut, Utsmani berkuasa atas Konstantinopel, Yerusalem, Mekah, dan Madinah. Berdirinya Kesultanan Utsmani berawal pada paruh kedua abad ke-6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkistan melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gorgan. Kontak pertama bangsa Turki dengan Muslim terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang berlanjut di era Utsman bin Affan. Turki selanjutnya banyak berperan di masa Khalifah Abbasiyah. Peluang ini dibuka oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Bangsa Turki kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masa Ghiyasuddin Abu Suja Muhammad. Sebelum kejatuhan Seljuk, sekelompok orang dipimpin oleh Sulaiman bermigrasi menghindari serangan Mongol. Kepemimpinan Sulaiman dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ertugrul yang mendapatkan sebidang tanah di barat Anatolia dari Seljuk. Era Ertugrul ini dilanjutkan oleh Utsman yang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bizantium yang menggetarkan semua lawan-lawannya. Di era Utsman inilah Kesultanan Utsmaniyah resmi berdiri. Kesultanan Utsmaniyah mencapai masa keemasan pada abad ke-16 di era pemerintahan Sultan Salim I. Sang khalifah fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukan. Sultan Salim I mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu payung kekuasaan. Pada abad 15 sampai ke-17, Sultan Utsmaniyah menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan semenanjung Balkan. Tahta Sultan Salim I dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman I pada 1520. Turki Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil di Mesir dan lembah Sungai Furat hingga ke Gibraltar. Di Afrika Utara,
pasukan Turki Utsmani menahan pasukan kerajaan Spanyol yang menyerang lewat lautan. Sang khalifah tidak melupakan kesejahteraan rakyat meski sibuk menaklukkan wilayah. Sulaiman I menyusun berbagai peraturan untuk rakyat dengan berbagai golongan demi mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni atau ahli penyusun perundang-undangan. Di masa ini, ajaran Islam berkembang pesat dan rakyat hidup sejahtera. Kebudayaan dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Begitu pula dengan kesusastraan dan ilmu pengetahuan. Kemunduran Turki Utsmani terlihat setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat pada tahun 1566 Masehi. Kekaisaran ini tidak dapat menemukan pengganti yang kuat hingga akhir abad ke-18. Segerangan negara lain makin gencar termasuk lewat pemikiran. Perang pemikiran menyebabkan munculnya nasionalisme Turki dan Arab yang membuat Turki Utsmani terpecah. Setelah itu muncul gerakan yang menyatakan seluruh muslim berada dalam satu payung pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Selain itu muncul juga Mustafa Kemal Pasha yang mengadakan pembaharuan mengacu pada barat. Tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani berganti dengan Turki yang menerapkan sistem sekuler. Sejarah Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam dalam sejarahnya. Kesultanan ini berdiri selepas kejadian Taktim dalam perang Siffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus Khalifah pertama Bani Umayyah. Menjalin kesepakatan damai dengan sang Khalifatul Rasyidin. Selepas Ali, pemerintahan yang dilanjutkan oleh putra beliau itu Hasan bin Ali cenderung sangat lemah sehingga menyerahkannya kepada Muawiyyah. Sejak saat itu dimulailah sejarah, salah satu bukti kejayaan sejarah peradaban Islam di dunia ini. Sejarah Bani Umayyah pada periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu di Damaskus Syria dan Andalusia Cordoba atau Spanyol. Dikutip dari Juspi, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, periode pemerintahan yang berpusat di Damaskus berlangsung kurang lebih 90 tahun pada tahun 660 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia Spanyol awalnya merupakan taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik. Andalusia kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, kekuasaan Umayyah di Spanyol berlangsung kurang lebih 275 tahun pada tahun 756 sampai 1013 Masehi. Berbagai kemajuan dalam sistem pemerintahan dan ilmu pengetahuan berhasil dicapai oleh Bani Umayyah. Yang pertama adalah kemajuan dalam sistem pemerintahan, pendirian departemen pencatatan atau lebih dikenal Diwanul Khatam, pendirian pelayanan pos Diwanul Barid, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat yang bergelar Sohibul Horaj. Penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pencetakan mata uang, pembangunan fasilitas umum seperti gedung masjid, sumur, jalan raya, kemudian pengurangan pajak dan menghentikan bayaran upeti jizyah bagi orang yang baru masuk Islam atau lebih dikenal dengan mu'alaf. Yang kedua, kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan.
penyempurnaan penulisan Mushaf Al-Quran dengan memberikan tanda titik pada huruf-huruf tertentu. Pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Perluasan Masjid Nabawi di kota Madinah. Pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. Pengumpulan hadis-hadis menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Selanjutnya, keruntuhan Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan atau kehancuran dinasti Umayyah yang berusia 365 tahun tersebut. Faktor yang pertama adalah munculnya kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, semisal Khawarij, Syiah, dan non-Arab Mawali. Tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah atau pemimpin. Perpecahan antara etnis suku Arabiah Utara, Bani Qais, dengan suku Arabiah Selatan, Bani Kalb. Senang hidup mewah, bermegah-megah, dan terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah. Sebagai akhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus, munculnya kekuatan baru yang dipimpin keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Faktor pendorong kejayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Islam mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dimulai saat Khalifah Harun al-Rasyid berkuasa sebagaimana yang ditulis oleh Samsul Munir Amin dalam bukunya yang berjudul Sejarah Dakwah Kekalahan Bani Umayyah menjadi tanda dimulainya kekuasaan Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Dengan pusat pemerintahan di Baghdad pada masa bumi Bani Abbasiyah, terjadi perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan seni yang cukup pesat. Puncak kejayaan Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid 786 dan Ma'mun. Ketika Khalifah Harun al-Rasyid memerintah dengan Bani Abbasiyah menjadi negara dalam keadaan yang makmur. Keadaan tersebut seperti kekayaan melimpah, keamanan terjamin, dan ilmu agama seperti ilmu fikih juga berkembang. Perkembangan dari ilmu fikih ditandai dengan munculnya 4 mazhab fikih. Faktor-faktor kejayaan Bani Abbasiyah dijelaskan lebih lanjut. Tidaklah mengherankan apabila Bani Abbasiyah dapat mencapai masa keemasan. Hal tersebut karena para khalifah merupakan ahli politik sekaligus ahli agama pada masa kejayaan Bani Abbasiyah. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, selain itu menurut buku pendidikan agama Islam berbasis Islam komponer kompresif Indonesia karya Ikhwan, faktor kejayaan Bani Abbasiyah disebabkan karena dinasti ini lebih fokus pada pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Berikut sejumlah faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah,
yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khasana pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kemajemukan dalam pemerintahan dan politik yang berguna untuk mengokohkan dinastinya. Dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah, yakni dengan menggunakan dua metode berikut. Yang pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Hasil dari pernikahan itu salah satunya adalah melahirkan khalifah baru, yaitu Al-Ma'mun. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Khalifah Harun ar-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Yang keempat adalah gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Kegiatan menjemahkan kuno ini sudah dilakukan sejak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemah dan kajian ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dibangun Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan pusat penerjemah dan lembaga penelitian. Tidak hanya itu, di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi Khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana yang mencakup para ilmuwan, ulama, dan para pujangga. Demikianlah pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang era kejayaan Islam. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.